Terlepas dari penuturan akan adanya sebuah ritual yang pernah dilakukan oleh pemilik rumah, aroma yang aneh kerap tercium dari bangunan ini semasa masih aktif dihuni sebagai tempat tinggal. Bau-bau yang tadi disebut itu bau kayak misalnya kalau misalnya Minggu sama malam Kamis tuh malam Jumat. Nah itu kayak bau-bau menyan-menyan itu santer gitu Pak. Wanginya tuh tercium bau banget gitu Pak. Namun sayangnya hal tersebut tak dapat kami pastikan kebenarannya. Sebab kerabat dari pemilik rumah enggan menceritakan lebih dalam akan peristiwa yang menimpa keluarga pemilik rumah. Si sosok ini memang, apakah dia tahu bahwa dulu sebelum adanya bangunan ini, tanah ini kan memang angker gitu, Fris? Jadi menurut aku pada saat sebelum tempat ini dibangun memang sudah ditunjukkan tanah atau lokasinya akan seperti apa, bentuk bangunan pun itu bisa jadi diatur sama orang yang tadi membawa dia untuk melakukan perjanjian tersebut. Karena semuanya ini nggak mungkin dibikin secara cuma-cuma, karena dia sampai menyiapkan satu ruangan khusus, dia menyiapkan segala macamnya, artinya memang itu sudah menjadi perhitungan. Jadi emang ya itu mungkin salah satu alasan kenapa si dukun itu juga memilih tanah sekitar sini, karena dia tahu daerah sini banyak banget makhluk yang dominan yang akan sangat senang apabila kita memberikan sesajen itu menjadi makanannya mereka. Gitu, Fris, aku paham. Jadi ini memang udah di plan dari awal, dari tempat ini masih tanah gitu ya. Oke. Ini kamu boleh kasih tahu aku di mana tempat untuk beruji berani kita malam hari ini? Oke, kita pilih ruangan awal di mana sebenarnya di situ malah banyak memakan korban yang tidak tahu menaung. Karena tadi ada sosok besar yang mempunyai badan sangat besar dan juga rahang turun ke bawah, menyeringai. Aku yakin itu tempat yang pas, Nat. Dan ada anak kecil itu juga tadi kan di situ. Kami pun memilih area dalam bangunan sebelah kiri yang sepertinya dulu difungsikan sebagai mes para pekerja sebagai lokasi uji berani malam hari ini. Baik pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan sahabat uji berani malam hari ini. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Valeri. Valeri, usianya berapa? Usia saya 20 tahun. Baik, Valeri, apa motivasi kamu ingin mengikuti uji berani malam hari ini? Sebenarnya saya tinggal di sekitaran sini dan konon katanya rumah ini tuh bermitoskan kayak pembawa sial gitu. Jadi saya mau membuktikan aja kebenarannya benar apa enggak gitu. Oke, kalau gitu Valeri, kamu akan dipasang perlengkapan terlebih dahulu ya. Setelah itu kami akan mengantarkan kamu ke spot uji berani. Mari. Boleh putar balik badannya? Oke. Baik Valerie, sekarang saya dan Frisly sudah mengantarkan kamu di tempat uji berani malam hari ini. Kita akan memberikan kamu satu buah alat penerangan, ada lilin. Sebelum kita semua pergi meninggalkan kamu, Valerie, kamu udah siap melakukan uji berani malam hari ini? Siap. Baik. Dan selamat beruji berani, Valerie. Tim, tolong matikan lampunya. Oke, ini dia Valerie, Saya sahabat membuka- uji berani kita malam hari ini. Tutup Mari mata saya. membuka tutup mata. Barusan ada tangan dari arah ruangan kedua. Ada tangan Sejauh ini yang saya narik rasakan, lagi. Nih mungkin dia ngerasain kali ya. saya mencium bau. Entah ini bau apa. Cuma yang saya rasakan seperti bau asap bakar di saat orang membakar sampah.
Lagi-lagi ya. Lilin nggak tenang banget. Makhluk besar, wanita besar yang ada di sana pada saat kita penelusuran, Fris. Dia ada lagi nggak di tempat itu? Ada, tapi dia ada di ruangan ketiga yang di paling bawah. Tuh, dia nggak dengar suara. Dia dengar suara. Dengar suara dikit sih tapi. Permisi, saya tidak mengganggu. Dia dengar suara dari atas. Iya, iya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dia ngerasain gangguan malah dari atas. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jangan ganggu saya ya. Tolong lindungi hamba ya Allah. Tolong jaga hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lindungi hamba ya Allah. Tolong jaga hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim. Fris ini kenapa ya? Dia dengar suara deh. Ini dia panik banget nih sekarang nih lihatnya. Dia ngelihat ada yang gerak. Dia ngelihat di depan dia nih. Dari bekas pohon ya. Ada pohon batang di ujung. Saya hanya mengamati ruangan ini saja. Saya mohon jangan ganggu saya. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya mohon tolong jangan ganggu saya. Please, kalaupun jalan jangan ngelewat depan saya. Ada suara jalan ya? Ada suara jalan. Itu yang tadi aku bilang perpindahan bentuk korps itu aku nggak nangkep nih udah menjadi satu bentuk atau gimana. Saya tidak berniat untuk mengganggu. Saya hanya berniat mengunjungi. Punggung saya mulai terasa berat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah, Allahu akbar. Qul a'udzu birabbil Qul a'udzu birabbil Astagfirullahaladzim, tolong jangan ganggu saya ya. Fris itu Tolong, suara tolong. Saya mendengar suara Kenapa saya mendengar suara pecahan. Tolong jangan ganggu saya ya. Saya mohon jangan ganggu saya. Saya tidak berniat untuk mengganggu kalian semua. Saya mohon. Tolong jangan ganggu saya. Saya tidak berniat aneh-aneh di sini. Saya itu tidak mengganggu berarti kalau dia kalian sampai semua. bisa menggerakkan satu benda, aku yakin malah penunggu yang paling kuatnya. Saya mendengar Karena suara mungkin seperti yang ngerasa jatuh. ada sesuatu yang menantang kali ya. Selain suara pecahan beling, saya mendengar suara di lantai atas. Sepertinya ada suara orang berjalan. langkah kaki nih didengar. Tuh. Ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini? Dia ngeliat di depannya. Saya melihat sosok. Astagfirullahaladzim. Langsung kameranya blur juga sebelah sini. Tenggelam di depan saya. Sosok kain putih. Jangan ganggu saya, saya mohon jangan ganggu saya. Jangan-jangan cewek yang tadi gerak pas dia lagi doa. Cewek rambut panjang, pakai kain lusuh, Putih itu Fris Iya. warnanya. terbang emang tadi. Saya mohon jangan ganggu saya. Bisa jadi itu berarti ya sosoknya ya. Bisa jadi Senat. Karena intens banget emang cara mereka untuk nunjukin komunikasi. Keberadaannya mereka gitu ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Benar-benar di depan mata, ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Apa nih yang dia lihat kali ini dari depan, lagi-lagi dari arah depannya. Iya, iya. Saya dengar hentakan kaki, ya Allah. Dia dengar apa? Hentakan Hentakan kaki kaki katanya. lagi ya. Mohon ya, jangan ganggu saya ya, semuanya ya. Saya di sini tidak berniat aneh-aneh kok. Saya tidak berniat mengganggu. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi dari arah ngeliat dari depan. depan ya? Iya. Masih dari arah yang sama. Oke, Fes, kayaknya udah cukup untuk Valerie Bro Jibrani. Kita langsung jemput aja ya. Valerie. Sumpah tadi aku lihat di situ, gegelan tuh. Aku ngeliat sosok perempuan
sana. Bergelantung tadi di situ. Maksud kamu nggak, berarti dia mengambang ya? Iya, mengambang Kakinya nggak menapak. Di sebelah mana? di sebelah atap ini. Yang Oh, berarti dekat dekat pohon pohon. itu. Iya. Terus saya juga sempat dengar sosok kayak ada yang jalan gitu. Menyeret ya? Iya. Oke, apa lagi gangguan yang kamu dapetin Valerie di sini? Tadi kayak ada suara pecahan. Ya, itu cukup. Itu kedengeran cukup kenceng ya. Yaudah kalau gitu Valerie terima kasih sudah beruji berani di sini ya. Iya. Kalau gitu kita akan nganterin kamu ke tempat yang lebih aman. Yuk, mari. Oke, Priscilla, ternyata dari penelusuran kita malam hari ini, aku lagi-lagi bisa menyimpulkan kenapa sih rumah ini dianggapnya sebagai rumah pembawa sial. Karena ternyata dulu kala waktu rumah ini masih aktif, pemiliknya punya seperti apa ya, persekutuan, Betul. perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, Iya. kekayaan ya yang tadi kamu bilang. Kekayaan. Kita manusia jangan pernah bersekutu dengan hal-hal seperti itu. Betul nanti. Lagi-lagi pasti ada akibat nantinya yang harus ditanggung. Iya. Dan untuk itu pemirsa semuanya, baik yang sudah penelusuran kita malam hari ini, tapi jangan lupa untuk terus ikuti penelusuran kita lainnya ke tempat-tempat yang menyimpan banyak sekali cerita tentang mitos, misteri, dan juga mencekam yang tentunya akan bikin kalian semua deg-degan. Hanya di GT.